Iya, kita melihat ya hari ini kita lanjutkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Akhirnya saudara ya dikatakan bahwa Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat. Dan akhirnya ya dia mengambil 700 orang ya. Pemegang pedang bersama-sama dengan dia menerobos ke jurusan Raja Edom tetapi tidak berhasil. Sehingga kemudian ia mengambil anaknya yang sulung dan ya akhirnya anaknya itu yang harusnya menggantikan dia sebagai raja tetapi justru dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas pagar tembok ya. Dan saudara kita melihat di sini bahwa saudara ya ketika kita ini menjadi orang-orang yang berdosa dan tidak mengandalkan Tuhan maka hidup kita ya pasti akan jauh dari perkenanan dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu mari kita mau terus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saudara, judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Ya, apa yang akan kita belajar dari kisah ini hari ini? Kita baca bersama ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya." Jadi ada seorang ibu tiba-tiba dia datang kepada Elisa. Dia berkata kepada Elisa, "Elisa, suamiku itu dulu adalah hambamu. Dia juga seorang nabi." Karena kita tahu bersama banyak nabi-nabi yang mengikuti Elisa. Jadi seperti pemuritan begitu nabi-nabi ini mengikuti Elisa. Makanya janda ini datang berkata, "Hambamu, suamiku itu sudah mati ya." Karena dia punya suami itu adalah seorang nabi juga. Dan dia berkata kepada Elisa bahwa ya engkau tahu kan bahwa suamiku itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, kita melihat di sini ya walaupun suaminya itu seorang yang takut Tuhan, seorang nabi, anak buahnya Elisa. Tapi dia ada dalam masalah yaitu utang, masalah keuangan. Jadi ketika nabi ini mati dia meninggalkan hutang saudara. Orang-orang miskin dan orang-orang berhutang itu diizinkan pada waktu itu membayar utang dengan ya mereka menjual diri mereka atau anak-anak mereka sebagai budak. Ya, dan pada waktu itu kalau orang nggak bisa bayar utang ya udah yang diambil apa yang ada di rumahnya yang dia miliki, entah itu anaknya, entah itu barangnya atau apa saja yang dia miliki itu akan diambil ya untuk menjadi tebusan bagi hutang. Lalu dia berkata kepada Elisa, "Sekarang ini penagih hutang sudah datang ke rumahku, mereka akan mengambil ya kedua orang anakku untuk dijadikan budak." Saudara bisa bayangkan, ini adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan tapi dia punya utang. Ketika dia mati dia nggak bisa lunasi hutangnya sehingga kasihan anak istrinya itu harus menanggung beban. Ya memang saudara hidup ini ya semua tidak luput dari masalah. Saya pun pernah mengalami terlilit hutang piutang ya. Yang kita pakai itu bukan untuk kesenangan diri atau kenikmatan diri, beli baju, beli tas, bukan. Seringkali untuk bertahan hidup pun ya. Dulu ketika di masa-masa sulit untuk makan aja saudara ya itu bergumul saudara ya. Tapi ya, saya juga tidak tahu mengapa nabi ini diizinkan dia punya hutang sehingga nggak bisa bayar. Tapi yang pasti ketika kita berseru kepada Tuhan mujizat itu ada saudara ya. Dan pada waktu itu ketika orang datang menagih hutang kita nggak bisa bayar dia akan ambil apa yang ada pada kita termasuk anak, istri ya bisa diambil sebagai tebusan menjadi budak. Dan dikatakan di sini saudara ya sebenarnya Alkitab mengajarkan supaya para orang-orang kaya itu memberi pinjaman ya bukan untuk mencari untung tetapi ya untuk menolong ya. Tapi ternyata ya sampai hari ini pun orang-orang itu memberi pinjaman apalagi sekarang banyak pinjaman online.
Ini saudara di HP saya ini nomornya kan tertera di sini. Itu nomor saya yang pegang sendiri. Mungkin banyak dari saudara yang WA belum saya balas karena sampai hari ini yang masuk itu puluhan ribu. Ya kadang ada yang marah-marah, kok nggak dijawab? Jangankan saudara yang punya masalah. Banyak tuh yang minta nomor rekening, ibu saya mau menabur 1 tahun tuh belum saya jawab saudara. Sampai ada orang yang, ibu saya tuh sudah 1 tahun loh. Saya mau menabur sama ibu tapi kok nggak dijawab-jawab minta nomor rekening. Jadi yang punya masalah, yang mau konseling, yang minta didoakan jangan marah-marah ya. Karena nomor ini memang nomor dibuka di umum ya. Tuh yang saya buka, saya tuh bacanya itu ya kalau pas memang saya lagi ada waktu nganggur, saya baca, saya balas, yang bisa saya balas, bahkan kadang saya telepon ya. Yang memang masalahnya itu perlu. Tapi saudara, ini yang terbanyak masuk di HP saya ini masalah pinjol, pinjaman online. Ya bahkan banyak yang, Bu Debi saya ini harus melunasi pinjol saya. Ibu pinjemin saya dulu uang 6 juta. Ibu pinjemin saya dulu uang 10 juta. Nanti kalau saya enggak balas atau saya enggak gubris, pendeta kok kayak gitu dimintai uang 6 juta aja enggak dikasih. Ya begitulah saudara ya. Orang-orang sekarang itu banyak yang begitu. Kadang juga saya balas berdoa dan bertobat ya. Saya juga pernah merasakan terlilit hutang. Tapi hutang itu bukan saya pakai untuk kepuasan diri atau apa. Ya untuk cicil rumah dulu kita bayar rumah. Tapi saya enggak pernah minta sama orang. Saya duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa, saya bertobat. Ampuni saya Tuhan. Kalau ternyata membawa masalah, saya dikejar debt collector, diteriakin di depan rumah. Tapi saya nggak pernah telepon orang tua saya, telepon keluarga saya pinjam uang. Tidak pernah saudara. Makanya saya mau bilang ya. Akhirnya apa saudara, ya janda ini, istri Nabi ini datang kepada Elisa. Dia bilang, ya saya ini terlilit hutang. Mungkin kenapa dia mendatangi Elisa, karena anaknya 2 ini sudah mau diambil. Ya kalau cuma orang nagih biasa dia nggak cari orang mungkin ya. Tapi karena ini dia bilang anakku 2 sudah mau diambil sebagai budak. Sebagai ganti daripada hutang kami itu. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ya. Ya memang saudara, mungkin maksudnya Elisa, apa yang kau punya di rumah? Kalau masih ada kulkas jual dulu buat bayar utang. Kalau ada TV ya jual dulu gitu ya. Lalu berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, dari sini kita bisa lihat kenapa hidup mereka terlilit hutang. Ternyata di rumah dia tidak punya apa-apa. Kalau orang sekarang itu utang masih punya apa-apa. Kadang ada yang utang buat beli motor, utang buat ganti HP, ya uang pas-pasan tapi pengennya pakai iPhone, ya uangnya pas-pasan tapi pengennya ya gaya, uang gaji cuma 5 juta, pengen beli mobil yang cicilannya 6 juta. Itu namanya nggak berhikmat, bodoh, besar pasak daripada tiang. Memang uang itu bisa membawa orang jatuh dalam berbagai masalah. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga bermasalah dalam hal keuangan. Mari kita bijaksana bertobat. Ya, tapi memang ternyata Nabi ini hidupnya miskin banget. Ya, dia takut Tuhan tapi miskin banget. Istrinya bilang di rumah nggak ada apa-apa. Saya hanya punya buli-buli tempat isi minyak. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang orang, Bu saya utang, tolong bayari utang saya pinjol. Padahal masih punya motor, punya mobil ya, handphonenya iPhone. Nah, itu namanya nggak berhikmat saudara ya. Lalu dia bilang hambamu ini nggak punya apa-apa di rumah. Cuma ada 1 buli-buli saja ya, dan itu berisi minyak untuk ya dia pakai masak saudara. Ya, jadi tidak ada apa-apa memang. Lalu saudara dikatakan di sana bahwa apa yang Elisa katakan kepada dia 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, ya mana yang penuh angkatlah.
Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kita lihat ya pada pasal ini ada 4 mujizat yang Tuhan kerjakan lewat Elisa. Ya, kita lihat saudara. Dikatakan di sana bahwa kalau kita melihat nanti di pasal 4 ini, ya itu mujizat-mujizat yang Elisa lakukan ya. Nanti kalau saudara baca ini kan dikatakan minyak seorang janda, lalu perikop yang berikutnya nanti perempuan Sunem dengan anaknya. Ya lalu Elisa juga memberi makan 100 orang. Nanti kita akan lihat di sana saudara. Ya lalu Elisa juga ya menyuruh melakukan banyak mujizat dalam dalam pasal 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Kita baca satu perikop dulu ini saudara ya. Lalu dikatakan di sana dia melakukan mujizat ya. Dia juga nanti kita akan baca membangkitkan seorang ya anak laki-laki dari janda ini ya. Nanti dari perempuan di Sunem itu. Kita akan melihat ya bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat ya. Kepedulian Allah kepada orang-orang yang setia kepadanya. Ya, menolong seorang janda dari nabi yang sudah mati dan punya utang. Saudara, ketika kita membaca perjanjian lama itu mungkin ya kita akan menemukan banyak sifat-sifat Allah yang cukup keras dalam penghukuman ya. Dengan keras Tuhan tuh menghukum orang-orang yang memberontak, bahkan orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Namun kita juga melihat di pasal-pasal perjanjian lama ini kasih Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang melayani Dia. Dan kita melihat Allah bekerja mencukupi kebutuhan para pengikut-pengikutnya, ya. Dia membantu kita ya untuk menunjukkan keadilan, bahkan dia menunjukkan bahwa Allah itu serius untuk menolong orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan mau mencari Tuhan ya, dan mau sungguh-sungguh untuk berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini akhirnya perempuan itu menyuruh anaknya untuk mengumpulkan bejana-bejana dari tetangganya. Ketika Elisa berkata, pergi minta pinjem tetangga-tetanggamu ya yang punya bejana, jangan terlalu sedikit. Ya lalu dia pergi pinjam saudara, dia nggak tanya masuk akal nggak ya, masa sih buat apa bejana-bejana itu. Ya tapi dia dikatakan dia enggak tanya, dia enggak protes, dia lakukan apa yang disuruh oleh Elisa. Dia pergi lalu dia pinjam bejana-bejana ke tetangganya ya, dan akhirnya mereka menuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana itu. Satu buli-buli yang mereka miliki ya itu adalah minyak zaitun yang dipakai untuk memasak di sana, untuk menyalakan lampu, bahkan minyak itu juga menjadi bahan bakar saudara. Ketika dia menuangkan dari buli-buli yang ada yang dia punya itu, minyak itu tidak berhenti-berhenti mengalir. Ya, dan akhirnya semua bejana-bejana itu tidak ada lagi tempat ya, penuh semuanya. Bahkan akhirnya tidak ada tempat untuk menampung lagi minyak itu. Dan jumlah bejana yang mereka kumpulkan menunjukkan ya bagaimana iman mereka. Sebesar itulah Tuhan menolong. Persediaan Allah itu sama besarnya dengan iman dan kemauan saudara untuk taat kepada firman Tuhan. Karena itu saudara berhati-hatilah supaya saudara tidak membatasi berkat-berkat Allah dengan kurangnya iman dan ketaatan. Sebab Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Jadi kita lihat ya seberapa banyak ya, kan Elisa bilang jangan sedikit. Elisa gak bilang jangan banyak-banyak loh, tapi jangan sedikit.
Ya, jadi tergantung iman mereka, mereka pinjam segini aja cukup, ya sudah sampai di situ berhentilah minyak itu. Dan pasti itu cukup untuk melunasi hutang sebab Tuhan bekerja tidak pernah salah. Saudara, ya hari ini ketaatan kita akan melahirkan mujizat, ya ketaatan kita akan menjadikan hidup ini ya boleh semakin melihat mujizat Tuhan. Karena itu saudara tidak usah banyak tanya, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti firman Tuhan. Waktu kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, apapun Tuhan sanggup lakukan dalam hidup kita, asal kita mau taat, percaya, tidak usah banyak tanya, lakukan firman Tuhan. Dan perempuan ini melihat mujizat yang dia harapkan, apa yang dia minta kepada Tuhan dijawab lewat Elisa, terjadilah mujizat. Elisa gak kasih dia uang, tapi Elisa menyuruh dia melakukan tindakan iman dan itu terjadi. Ayat yang berikutnya sekarang kita lanjut masih di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Sekarang kita lanjut pada ayatnya yang ke-8 saudara. Judul perikopnya perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu seorang abdi Allah yang kudus. Jadi ceritanya Elisa ini sering pergi pelayanan dan lihat dia lewat di Sunem. Di sana ada perempuan kaya yang sering mengundang dia makan. Ya memang saudara, ya sering hamba Tuhan tuh diundang makan. Ya diundang makan oleh semua orang, mau yang kaya, ya mau yang ya biasa-biasa saja, ya tapi ya kalau ada waktu makan. Lalu ketika dia mengundang Elisa itu makan, dikatakan di sana, lalu Elisa ya beberapa kali sering dia ketika dalam perjalanan dia mampir di rumah ya perempuan kaya ini di Sunem. Dan perempuan ini tahu bahwa dia ini adalah abdi Allah, hamba Tuhan yang kudus. Ayat 10 dia bilang, baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di atas sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, perempuan ini luar biasa. Dia bukan hanya ya menjamu nabi atau hamba Tuhan Elisa ini makan, tapi dia terbeban ya karena rumahnya besar. Dia bilang kita buatin dia kamar. Jadi kalau dia pas pelayanan lewat di sini, dia bisa beristirahat. Di situ ada kamar, ya kita kasih meja, kasih bangku supaya itu boleh menjadi tempat daripada dia boleh beristirahat di sana. Jadi perempuan dari Sunem ini mengetahui bahwa Elisa ini adalah abdi Allah. Karena itu dia menyiapkan sebuah kamar saudara ya untuk ditempati Elisa kapanpun Elisa lewat di kota itu ketika dia pelayanan. Dan perempuan ini melakukan hal itu karena memang dia baik hati dan karena dia merasa perlu untuk berbuat demikian. Bukan karena ada motif-motif ingin mementingkan diri, akan tetapi ya segera kebaikan hatinya itu dibalas. Jauh melampaui impian-impiannya yang hebat sekalipun. Ya saudara, seringkali memang orang itu berbuat baik kepada hamba Tuhan. Kalau engkau berbuat baik kepada hamba Tuhan, lakukan itu karena memang engkau punya hati yang baik, niat yang baik, bukan karena punya motivasi yang lain. Karena banyak orang mendekati hamba Tuhan tuh dengan motivasi-motivasi yang lain. Ya kepengen apa ya, hari-hari ini tuh banyak juga orang itu yang aneh saudara ya. Pengen ya ada motif-motif tertentu mendekati pendeta. Ada yang mendekati pendeta ya juga ingin ya nggak tahu apalah. Tapi yang pasti kalau kita punya niat yang tulus, maka Tuhan juga akan membalaskan ketulusan hati kita tuh. Karena itu jangan punya motivasi apa-apa ya mendekati siapapun. Ya mendekati orang, mau berbuat baik kepada orang karena ada motif sesuatu, saudara pasti kecewa. Dan orang-orang yang punya motivasi yang negatif itu pasti gampang kecewa.
kecewa. Hubungannya itu pasti nggak lama. Kalau dia punya motivasi yang lain, dia mendekati siapapun, dekati orang, dekati kita, dekati hamba Tuhan atau siapapun, kalau motivasi hatinya nggak lurus, pasti tidak akan lama. Ya, orang-orang seperti itu yang hanya mementingkan diri, ya Tuhan tahu niat kita saudara ya. Tapi perempuan Sunem ini dia punya hati yang tulus. Dia ingin berbuat baik kepada seorang hamba Tuhan, menyiapkan kamar baginya, melayani dia, kasih dia makan ya. Memang ada orang-orang seperti itu yang Tuhan kirim dalam pelayanan kita. Saya juga bersyukur Tuhan kirim banyak orang-orang baik ya, menopang pelayanan kami dimanapun kami berada ya. Banyak yang menyayangi hamba-hamba Tuhan seperti perempuan Sunem ini. Percayalah saudara, ketika engkau melakukan sesuatu yang tulus bagi hamba Tuhan, melayani hamba Tuhan, memberi makan, ya beri tumpangan, memberkati, engkau pasti akan mendapat berkat dari Tuhan. Perempuan Sunem ini punya hati yang luar biasa terhadap hamba Tuhan saudara. Ya, dan pada akhirnya dia bilang kita buat kamar ya untuk dia supaya dia boleh beristirahat. Kalau dia pelayanan, dia boleh beristirahat di rumah kita di kamar atas. Ayat 11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ayat 12, kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggillah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Ayat 13, Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Ya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau? Yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi Elisa itu mencoba berbuat baik juga kepada perempuan ini. Dia bilang, kamu sudah berbuat baik kepada kami, apa yang bisa aku bantu? Ya, apakah engkau ingin untuk aku itu menyampaikan sesuatu kepada raja atau kepada tentara? Engkau membutuhkan bantuan apa? Perempuan ini menjawab Elisa, aku di sini tinggal di tengah-tengah kaumku. 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, ya engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, ya janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ya, ayat 17, mengandunglah perempuan itu, ya mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa. Saudara, kita melihat ya perempuan ini ternyata memiliki sebuah pergumulan. Satu pergumulan, dia nggak punya anak. Ya, dia nggak punya anak dan Elisa itu berkata, tahun depan di waktu yang seperti ini, ya di tanggal yang sama, di hari yang sama, aku akan datang ke sini dan engkau itu akan menggendong. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak, dikatakan di sana laki-laki. Wow, saudara lihat ya, ketika kita itu melakukan dengan ketulusan, ya berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada hamba Tuhan, ya maka berkat Tuhan pun akan mengikuti saudara. Ya, Elisa melihat bahwa dia sudah baik kepada Elisa. Dan Elisa bertanya, apa yang bisa aku bantu? Ternyata dia nggak punya anak saudara, dan itu adalah sebuah pergumulan. Saya juga bersyukur saudara, hari-hari ini saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian ya di mesbah doa tentang orang-orang yang dulu nggak punya anak. Ada yang sudah 10 tahun, 8 tahun, 15 tahun menikah nggak punya anak. Tapi puji Tuhan ya, saya sempat berdoa saudara bagi orang-orang ini dan mereka hamil dan sekarang punya anak. Ya, dan saya melihat bagaimana itulah Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita juga mengasihi hamba-hamba Tuhan, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Seperti perempuan Sunem ini, dia mengasihi Elisa sebagai abdi Allah. Saudara, mari kita lakukan semua kebaikan hati itu dengan ketulusan di hadapan Tuhan, bukan kebulusan. Karena sekarang banyak orang mau dekat-dekat itu dengan maksud bulus. Yang bulus-bulus begini tidak akan tahan lama.
lama, ya cepat saja langsung menghilang. Pasti kecewa, kepahitan. Tapi kalau orang yang tulus sebaliknya, dia akan mengalami berkat Tuhan. Ya, karena kebaikan hatimu kepada orang lain, kepada hamba-hamba Tuhan, ya maka Tuhan akan membalaskan itu. Karena itu malam ini pesannya adalah lakukan segala kebaikanmu dengan tulus, bukan dengan bulus, bukan apa adanya, bukan karena ada apanya. Jadi beda ya, apa adanya sama ada apanya. Iya saudara, kita percaya ya apa yang kita baca malam ini sungguh-sungguh terjadi, dan perempuan Sunem itu mengandung. Pada tahun depan ya dia katakan bahwa dia akan menggendong anak laki-laki. Apa yang firman Tuhan katakan pasti terjadi. Demikian juga dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan besok. Sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kepada kami, kalau kami mau berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, maka Tuhan akan membalaskan dengan berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berhutang, karena apapun yang kami lakukan, sekecil apapun bagi seorang hamba Tuhan, kata Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Kau lakukan sekecil apapun bagi salah seorang dari hamba-hambaku ini, maka Engkau ya akan menerima upahnya dari Tuhan. Bahkan ketika Engkau memberikan air putih segelas kepada hamba Tuhan, Engkau tidak akan pernah kehilangan upah itu. Kami mau belajar melakukan kebaikan karena kami mencintai Engkau Tuhan, bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya kami harus mengasihi. Ajar kami untuk belajar setia dalam perkara-perkara kecil, mengasihi orang lain, mengasihi hamba-hamba Tuhan, menolong orang lain, menabur kebaikan, supaya kami juga melihat kebaikan Tuhan. Bapak berkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong beri jalan keluar. Yang terbaring sakit dalam nama Yesus, perkatakan surah ada kesembuhan, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau sanggup memberi anak keturunan ilahi. Tuhan juga Engkau memberkati setiap mereka yang mencari pekerjaan hari-hari ini. Tuhan pertemukan dan beri pekerjaan yang terbaik. Yang terlilit hutang piutang, ketika kami bertobat, Tuhan sanggup pulihkan, buka jalan agar kami bebas dari masalah hutang piutang Tuhan. Kau juga memberkati setiap mereka yang rindu pemulihan terjadi dalam rumah tangga, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, orang tua belum bertobat, saudara yang belum bertobat. Dalam nama Yesus ada pemulihan terjadi. Tuhan sanggup memulihkan. Kami berdoa juga Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biar hujan pertobatan tercurah. Bangsa Indonesia boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Di tahun-tahun politik ini Tuhan memberkati bangsa kami dengan keamanan, ketentraman. Kami tolak segala roh kerusuhan, pertikaian, perpecahan dalam nama Yesus. Kami adalah satu bangsa dan kami tidak mau terpecah-pecah. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati semua bangsa-bangsa ini. Seperti Engkau menyertai Bapak Presiden Jokowi, Engkau juga menyertai semua presiden yang ada di dunia untuk mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, biarlah bangsa-bangsa tidak mengalami perang. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.